Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini. Dan kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, kepada Kepala Basarnas yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2021 baru memasuki minggu keduanya di bulan Januari, tapi kabar duka sudah menyelimuti awal tahun 2021 ini. Hilangnya pesawat Sriwijaya Air PKCLC dengan nomor SJ182 tujuan Jakarta Pontianak membawa duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Indonesia. Pesawat Sriwijaya PKCLC dengan nomor SJ182 tujuan Jakarta Pontianak ini dilaporkan hilang kontak dan diduga jatuh di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Setelah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pada Sabtu tanggal 9 Januari 2020. Mari kita doakan semoga keluarga dan kerabat yang ditinggalkan bisa ikhlas dan kuat menghadapi musibah ini. Selain pesawat Sriwijaya Air, ada sejumlah kecelakaan pesawat mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti dikutip dari berbagai sumber, berikut ini adalah 6 kecelakaan pesawat mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, silakan subscribe bagi yang belum dan nyalakan notifikasinya, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi serta hiburan kepada banyak orang. Garuda GA152 tahun 1997. Pada Jumat 26 September 1997, kawasan Sumatera diliputi kabut asap akibat kebakaran hutan, termasuk beberapa wilayah di Sumatera Utara. Kondisi ini membuat penerbangan terganggu. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA152 bernasib naas. Airbus dengan nomor A300B4 ini mengalami kecelakaan saat hendak mendarat, di mana saat itu langit diselimuti kabut asap tebal. Pesawat menabrak tebing yang nyaris 90 derajat di Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat tersebut hancur, patah dan terbakar. Seluruh penumpang yang berjumlah 222 orang dan tercatat pula penumpang asing asal Amerika Serikat, Belanda dan Jepang, serta 12 awak pesawat tak ada yang selamat. Sebagian jasad korban yang identitasnya tak dikenali dimakamkan di Monumen Membramo, Medan. Lalu, Garuda Indonesia penerbangan 865 dengan rute dari Fukuoka, Jepang, menuju Jakarta mengalami kecelakaan terparah dan sempat mencoreng industri penerbangan Indonesia. Ketika hendak lepas landas, pesawat meluncur keluar ujung landasan dan mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar, serta menewaskan 3 dari 275 penumpang seketika. Slick Air tahun 1997. Pada 19 Desember 1997, pesawat Slick Air M185 jatuh di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 104 orang penumpang, terdiri dari 97 penumpang dan 7 awak pesawat, tewas seketika. Tak ada jasad yang berhasil ditemukan utuh, dan penyebab kecelakaannya juga masih menjadi misteri hingga saat ini. Slick Air M185 terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Singapura. Dari ketinggian 12.000 kaki atau 3.700 meter, pesawat jatuh menghujam dalam posisi nyaris vertikal. Sejumlah bagian termasuk ekor pesawat mulai terpisah dari badan pesawat, karena kekuatan yang ditimbulkan dari kecepatan yang mendekati supersonik. Beberapa detik kemudian, pesawat itu jatuh ke Sungai Musi. Pesawat itu hancur berkeping-keping. Puingnya menyebar hingga radius beberapa kilometer. Meskipun, sebagian besar dari puing terkumpul di area 60 meter x 80 meter di dasar sungai. Namun tak ada satupun jasad yang ditemukan utuh, hanya 6 yang bisa dikenali. Adam Air tahun 2007. Pesawat Boeing 737-400 bernomor registrasi PKKKW itu tinggal landas dari Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Namun kemudian hilang begitu saja tanpa ada jejak. Kala itu, pesawat Adam Air berangkat pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, Senin 1 Januari 2007.
Mestinya pesawat itu tiba di Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara pukul 16.14 waktu setempat. Namun pada pukul 14.53, kabar mengejutkan datang. Pesawat tersebut putus kontak dengan pengatur lalu lintas udara Bandar Hasanuddin, Makassar. Pada kontak terakhir, posisi pesawat berada pada jarak 85 mil barat laut kota Makassar, dengan ketinggian 35.000 kaki. 8 bulan kemudian, titik terang muncul. Pesawat diduga jatuh di perairan Majene, Sulawesi Barat. Dugaan ini berdasarkan penemuan kotak hitam di perairan Majene pada 27 Agustus 2007. Berdasarkan rekaman kotak hitam yang ditemukan di perairan Majene, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyimpulkan Adam Air jatuh ke laut dan menabrak permukaan air, lalu terbelah dua. Kecelakaan itu disebabkan oleh cuaca buruk dan kerusakan alat navigasi. Mandala Airlines tahun 2005. Pesawat komersil milik maskapai penerbangan Mandala Airlines jatuh di dekat Bandar Udara Polonia Medan, Sumatera Utara pada tanggal 5 September 2005. Pesawat naas itu jatuh menimpa sekitar 20 bangunan dan iring-iringan mobil di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, sekitar 100 meter dari Bandara Polonia. Pesawat jenis Boeing 737-200 yang mengangkut 109 penumpang tujuan Jakarta itu terhempas beberapa saat setelah tinggal landas sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan semua penumpang tewas. Di antara 109 penumpang itu terdapat Gubernur Sumut Rijal Nurdin dan mantan Gubernur Sumut Raja Inal, serta anggota DPRD Sumut Abdul Haris. Sultan Tanjung, yang adalah seorang saksi mata, menuturkan suara ledakan terdengar sangat keras. Lelaki yang mengaku berada sekitar 50 meter dari tempat kejadian itu mengatakan asap langsung membumbung tinggi tak lama setelah ledakan. Berdasarkan data penumpang, pesawat mengangkut 117 orang, termasuk 8 awak pesawat. Pesawat produksi 1981 itu dipiloti oleh Askar Timur dengan kopilot Daufir, serta 3 pramugari yang ikut menjadi korban. AirAsia tahun 2014. Pesawat ini terbang dari Surabaya menuju Singapura pada Minggu pagi, 28 Desember 2014, pada pukul 5.36 waktu Indonesia Barat, dengan mengikuti jalur biasa yaitu M635. Pesawat AirAsia berjenis A320200 tersebut dikemudikan pilot Irianto dan kopilot Remy Emmanuel Plesel. Pesawat melakukan kontak terakhir dengan ATC Jakarta, dan saat itu pilot meminta menghindar ke arah kiri dan meminta izin untuk naik ke ketinggian 38.000 kaki. Permintaan untuk menghindar ke kiri disetujui ATC, tetapi untuk naik ke ketinggian 38.000 kaki belum disetujui. Kontak terakhir terpantau di antara Pulau Belitung dan Pulau Kalimantan. Pukul 6.17, pesawat hilang kontak dan diduga jatuh. Pesawat AirAsia KZ850 ini membawa 155 penumpang yang terdiri atas 138 penumpang dewasa, 16 anak-anak, dan 1 bayi. Pesawat ini diketahui hilang kontak dengan pemandu lalu lintas udara pada pukul 6.18 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pesawat dijadwalkan tiba di Singapura pada pukul 6.57 waktu Indonesia Barat. Pesawat Lion Air JT610 2018. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 dengan rute Jakarta menuju Pangkal Pinang jatuh di perairan Tanjung Karawang. Kejadian tersebut terjadi pada Senin 29 Oktober 2018. Sebelumnya, pesawat tersebut dinyatakan hilang kontak dengan menara ATC pukul 6.33 WIB. Setelah 13 menit mengudara, pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Sebanyak 189 penumpang dan awak di dalamnya tewas. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi melalui The United States Department of Justice membongkar konspirasi di balik jatuhnya pesawat Lion Air JT610 tersebut. Berdasarkan penelusuran dilakukan oleh pihak pemerintah AS, konspirasi penipuan tersebut karena pihak perusahaan Boeing telah melakukan penipuan kepada kelompok evaluasi pesawat administrasi penerbangan federal. Penipuan tersebut sehubungan dengan adanya evaluasi terhadap pesawat Boeing 737 MAX. Boeing merupakan perusahaan multinasional yang berbasis di AS. Perusahaan Boeing melakukan perencanaan, produksi, dan menjual pesawat komersial ke maskapai penerbangan di seluruh dunia. Karena ulah penipuannya tersebut, pihak perusahaan Boeing dituntut untuk membayar lebih dari $2,5 miliar AS sebagai uang pidana.
Perusahaan Boeing tersebut dinilai lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan untuk jujur memberikan informasi terkait dengan material keamanan dari pesawat yang diproduksi oleh Boeing tersebut. Setelah kejadian kecelakaan Lion Air tersebut, hasil investigasi mengetahui bahwa MCAS yang diaktifkan selama penerbangan kemungkinan besar berperan dalam kecelakaan tersebut. MCAS memiliki peran sebagai sistem kontrol penerbangan Boeing 737 MAX. Juga mengetahui untuk pertama kalinya bahwa ada perubahan MCAS, termasuk informasi mengenai MCAS yang disembunyikan oleh perusahaan Boeing. Itulah tadi beberapa kecelakaan naas yang menimpa dunia penerbangan Indonesia. Ingat, selalu berhati-hati dan berdoa kemanapun kita akan berpergian. Semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Maju terus dunia penerbangan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.